Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat belajar Konoha. Selamat pagi anak-anak Bapak kelas 6 UPTD SD Negeri 2 Nusa Indah. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan vaksin COVID-19 segera ditemukan agar kita bisa melakukan aktivitas belajar di sekolah seperti dulu. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, silahkan kalian siapkan pulpen atau pensil dan buku catatan kalian. Kiranya ada yang kalian anggap penting, silahkan dicatat secara mandiri. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, pembelajaran ke-3. Sebelum Bapak mulai ke pembelajaran, seperti hari kemarin, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama yaitu siswa mampu mengidentifikasi perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Kemudian yang kedua, siswa mampu menemukan ide pokok atau informasi penting dalam bacaan. Mohon maaf, di sini tertulis pokok, seharusnya pokok kurang huruf K. Baiklah, langsung ke materi. Kalian siapkan anak-anak ke materi hari ini? Masih pagi tentunya kalian masih segar. Baiklah, Bapak lanjutkan. Perkembangbiakan tumbuhan vegetatif atau tidak kawin. Masih ingat pelajaran yang kemarin? Perkembangbiakan tumbuhan apa kemarin? Ya, generatif. Kalau kemarin kita belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Tapi pada hari ini kita akan belajar perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif atau tidak kawin. Seperti apa itu, Pak? Seperti apa itu vegetatif? Perkembangbiakan tumbuhan vegetatif adalah perkembangbiakan yang dilakukan tanpa melalui perkawinan. Jadi, individu yang muncul itu tanpa melalui proses perkawinan. Jadi, tidak ada yang namanya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Jadi cukup satu tumbuhan saja dia bisa menghasilkan individu baru. Bisa dipahami anak-anak perkembangbiakan tumbuhan vegetatif atau tidak kawin? Cara mengingatnya seperti ini. Cara mengingatnya kalau generatif itu secara kawin. Tapi kalau vegetatif tidak kawin, seperti itu saja. Nanti mudah mengingatnya. Baiklah, Bapak lanjutkan. Perkembangbiakan tumbuhan vegetatif atau tidak kawin atau tidak melalui proses perkawinan dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu vegetatif alami dan kedua yaitu vegetatif buatan. Jadi ada 2. Perkembangbiakan tumbuhan vegetatif itu ada 2. Yang pertama yaitu vegetatif alami
Yang kedua yaitu vegetatif buatan. Nah, pada hari ini kita akan belajar perkembangbiakan tumbuhan vegetatif alami. Alami artinya dia tanpa campur tangan manusia. Dia prosesnya alami. Seperti apa vegetatif alami itu? Dan apa saja vegetatif alami itu? Baiklah, kita masuk ke vegetatif alami. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami itu dibagi menjadi umbi, tunas, geragih, rizoma, dan spora. Sekarang apa umbi itu, tunas, geragih, spora, rizoma? Seperti apa perkembangbiakan vegetatif alami seperti ini? Baiklah, langsung kita masuk yang pertama dulu. Perkembangbiakan tumbuhan vegetatif alami dengan cara umbi. Umbi. Nah, umbi dibagi menjadi 3. Umbi batang, kentang. Umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah. Pernah kan kalian melihat kentang? Nah, itu termasuk umbi batang. Kemudian yang kedua yaitu umbi lapis. Contoh umbi lapis adalah bawang merah, bawang putih. Apa itu umbi lapis? Umbi lapis adalah bagian tanaman yang ada di dalam tanah akan membengkak karena menyimpan cadangan makanan. Itu adalah yang disebut dengan umbi lapis. Kemudian umbi akar. Apa itu umbi akar? Umbi akar itu adalah cadangan makanan yang berada di akar. Contoh pohonnya apa? Singkong dan wortel. Nah, itulah umbi. Ada 3 ya, ingat umbi tadi ada 3, umbi batang, umbi lapis, umbi akar. Nah, itu adalah perkembangbiakan vegetatif dengan cara umbi. Kemudian kita lanjutkan. Setelah tadi umbi, jelas ya anak-anak umbi ya? Vegetatif alami dengan cara umbi tadi jelas ya? Sekarang Bapak lanjutkan dengan cara tunas. Vegetatif alami dengan cara tunas. Nah, tentunya kalian tahu ini gambar apa ini. Dan ini gambar apa ini. Kita lihat. Ada yang tahu ini gambar apa ini? Sebelumnya, ada yang tahu tunas itu apa? Tunas adalah kuncup yang tumbuh pada ujung batang atau ketiak daun. Ada yang pernah melihat pisang berkembang biak? Di mana dia? Pisang berkembang biak. Nah, dia munculnya ada di bawah-bawah tanaman yang besar. Nah, muncul. Itulah yang dinamakan dengan tunas. Ini muncul seperti ini. Lama-kelamaan dia akan menjadi besar. Ini adalah pisang, benar. Kemudian yang ini ada yang tahu ini? Tanaman apa ini? Ya, ini adalah tanaman bambu. Nah, ini juga tanaman bambu juga berkembang biak dengan cara vegetatif melalui tunas. Nah, seperti ini yang namanya tunas muncul di bawah, di samping-samping pohon tersebut. Bagaimana? Paham? Paham kalian? Kalau sudah, Bapak lanjutkan lagi. Kemudian, perkembangbiakan tumbuhan vegetatif alami yang ketiga yaitu geragih. Nah, ada yang tahu ini apa? Ada yang tahu pernah melihat ini apa? Sebelumnya ada yang tahu geragih itu apa? Geragih
adalah batang yang tumbuh dan menjalar di permukaan tanah. Nah, menjalar di permukaan tanah. Nah, dia menjalar, kemudian ada muncul tanaman baru tanpa ada proses perkawinan, sama seperti yang tadi. Tunas, kemudian umbi tidak melalui proses perkawinan. Ada yang tahu ini namanya apa? Ini adalah rumput teki. Nah, rumput teki itu berkembang biak dengan vegetatif alami dengan cara geragih atau stolon. Lanjut. Perkembangbiakan tumbuhan vegetatif alami selanjutnya yaitu rizoma. Rizoma atau akar tinggal. Apa maksudnya rizoma atau akar tinggal ini? Rizoma atau akar tinggal adalah bagian batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Jadi menjalarnya tidak di permukaan tanah seperti rumput teki tadi. Kalau rizoma menjalarnya di dalam tanah. Ada yang tahu ini tanaman apa ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa ini? Jahe. Ada yang pernah melihat jahe? Bahkan ada yang punya tanaman jahe di rumah. Coba kalian lihat nanti. Di mana jahe itu di bawah. Ini apabila jahenya ini sedikit tertinggal di tanah, dia akan muncul tanaman baru. Sama, ada yang tahu ini apa namanya? Warnanya kuning. Ya, ini adalah kunyit. Jadi, kedua tanaman ini berkembang biak dengan cara perkembangbiakan vegetatif alami dengan cara rizoma atau akar tinggal. Selain ini tanaman apa lagi? Lengkuas, temulawak, alang-alang. Tanaman itu juga berkembang biak dengan cara rizoma atau akar tinggal. Selanjutnya Bapak lanjutkan. Perkembangbiakan tumbuhan vegetatif alami selanjutnya yaitu spora. Apa itu spora? Spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Nah, ada yang pernah melihat tumbuhan paku, ada yang pernah melihat lumut, kemudian jamur. Kita lihat. Nah, ini adalah tumbuhan paku. Nah, di balik-balik daunnya ini ada seperti bintik-bintik kecil. Nah, dia kalau berjatuhan, nah itulah dia yang dinamakan spora. Lama-kelamaan dia akan muncul tanaman baru. Selanjutnya lumut seperti apa? Nah, lumut juga seperti itu, sama. Selanjutnya, yang ketiga yaitu jamur. Nah, ini adalah 3 tanaman yang berkembang biak dengan cara vegetatif alami melalui spora. Paham kan? Nah, sekarang ada berapa tadi perkembangbiakan tumbuhan vegetatif secara alami? Ada 5. Yang pertama yaitu umbi, kemudian tunas, kemudian geragi, kemudian rizoma, kemudian spora. Umbi tadi ada berapa tadi? Ada yang masih ingat? Ada 3. Umbi lapis, umbi batang, umbi akar. Tanamannya apa saja tadi? Nah, silakan nanti dipelajari di rumah. Kemudian tunas tadi pohonnya apa saja? Pisang dan bambu. Kemudian geragi tadi apa? Rumput teki. Kemudian rizoma tadi contoh tanamannya apa tadi? Lengkuas, jahe, kunyit, temulawak,
Kemudian spora. Ada yang masih ingat tanamannya seperti apa? Yang berkembang biak vegetatif alami spora? Tanaman, paku, lumut, dan jamur. Baiklah. Kemudian akan Bapak lanjutkan pelajaran hari ini. Mencari ide pokok dalam bacaan. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Tentunya kalian tahu sudah. Karena pada saat pembelajaran yang terdahulu, kita sudah belajar seperti ini. Kita lihat lagi. Ide pokok disajikan dalam bentuk kalimat utama yang bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Baiklah, langsung saja Bapak punya contoh paragraf. Silahkan dibaca pelan-pelan dan temukan di mana apa ide pokok paragraf ini. Nah, kira-kira ada yang sudah menemukan ide pokoknya di mana? Di awal, di tengah, atau di akhir kalimat atau akhir paragraf? Ada yang sudah menemukan? Ya, benar. Ide pokok paragraf ini adalah Solo merupakan kota yang dijuluki kota batik. Ini adalah ide pokok dari paragraf. Benar semua kalian. Paham ya? Baiklah, Bapak lanjutkan. Nah, ternyata hari ini masih ada kuis. Kuisnya di bawah ini adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang adalah, ada yang masih ingat umbi batang tadi apa? Pisang, kentang, bawang, atau tebu? Ayo, ada yang masih ingat? Pisang. Pisang? Yakin pisang? Yakin? Nah, ternyata jawabannya adalah kentang. Jadi, kentang itu berkembang biak dengan cara umbi batang. Kalau pisang tadi, ada yang masih ingat? Berkembang biak dengan apa? Dengan tunas vegetatif alami dengan cara tunas. Kemudian bawang tadi? Vegetatif alami dengan umbi lapis. Kalau tebu? Kalau tebu, tunas. Baiklah, lanjutkan lagi. Ternyata ada kuis lagi anak-anak. Kita jawab lagi. Gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf disebut, ada yang masih ingat? Kalimat, paragraf, penjelas. Jawabannya apa? Kalimat. Salah. Jawabannya yang benar adalah ide pokok. Bagaimana pelajaran hari ini? Mudah kan dipahami? Nah, baiklah. Akhirnya selesai semua. Sekarang silahkan kalian kerjakan tugas yang sudah Bapak siapkan
dengan teliti dan dipahami petunjuk-petunjuknya. Kalau sudah selesai, silahkan kalian kumpulkan atau kalian kirimkan kepada Bapak. Ingat, selalu jaga kesehatan, jaga jarak, dan tetap semangat belajar. Terima kasih. Salah hilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat belajar Konoha.